Mereka hanya brief. Jadi belum nyampe berapa bulan langsung memutuskan untuk tunangan, pindah. Orang baru kenal sebulan tahu apa sih, Fat? Mau memutuskan untuk tinggal sama orang lain, lu nggak tahu itu orang nanti pembunuh bayaran, serial killer atau orang jahat, kan kita nggak tahu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Balik lagi dengan saya di channel saya Rizky Budi AJ. Udah lama banget nih kita nggak bikin video tentang di MS ya, karena lagi sibuk juga. Paling ya gue paling nonton aja, habis itu ya udah lewat gitu aja. Sampai akhirnya semalam ada episode yang aura jahat atau roh jahat ya. Kemarin aku nonton tapi lupa judulnya. Ada 1 jam 30 menitan dan aku tonton semuanya. Intinya dari semua itu aku pengen ambil kisah Yuni, dimana kisah Yuni ini banyak sekali pelajaran di dalam kisahnya, termasuknya tentang bagaimana kita mengambil keputusan ketika kita sedang dalam keadaan emosi. Seperti biasanya konten DMS itu emang banyak banget pelajaran di dalamnya ya, dari pelajaran kehidupan, dari pelajaran tentang alam gaib, dan tentang pelajaran sampai bagaimana kita tuh mengendalikan diri gitu loh. Sampai akhirnya di episode yang kemarin diupload yang semalam, judulnya Ruh Jahat ya kalau nggak salah atau apa. Aku baru nonton tapi aku nggak begitu lihat judulnya dan langsung pengen ngereaksi, karena di dalam kisah hantu Yuni ini adalah seorang remaja, tentunya wanita yang bertunangan dengan seorang cowok yang baru dikenalnya. Kira-kira kalau di situ dijelaskan sama Nyai hanya baru sekitar 1 bulan. Lalu mereka memutuskan untuk bertunangan, dan mereka memutuskan bertunangan. Akhirnya mereka pindah kota bersama-sama. Tetapi ketika di kota tersebut yang mereka pindah, si sosok Yuni ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari calonnya, padahal masih calon ya. Jadi kayak dapat penyiksaan, terus dipukul, terus dipaksa gitu, bener-bener parah ya. Makanya di sini si Nyai sampai penasaran kenapa Yud masih bertahan, kenapa Yuni ini masih bertahan, dan ternyata reasonnya masih ada hope, masih ada harapan bahwa cowok itu akan berubah. Padahal secara logika kalau misalnya kita ya, ketika pasangan udah melakukan kekerasan, pasti kita akan berpikir kalau logika yang jalan pasti kita akan meninggalkan atau kita akan kabur. Tapi si Yuni ini masih punya harapan, maksudnya dalam dirinya itu masih berharap kalau misalnya cowoknya ini bakal berubah. Padahal harusnya Yuni ini jangan hanya dia itu kayak gue masih punya harapan hanya pakai perasaan aja, tapi dia harus memakai logika untuk mencerna, dan akhirnya dia ngambil tindakan ya sebelum akhirnya dia meninggal. Walaupun di situ dia itu ikhlas, ini takdir saya, ini takdir gua katanya gitu, dan ini jalan hidup gua yang akhirnya harus gua terima karena keputusan gua. Yang dia nggak terima adalah dia itu belum sempat cerita sebenarnya ke orang-orang terdekatnya dia, termasuk sahabatnya yang di situ sebagai sosok bayangan. Apa sih pelajarannya buat kita di sini? Kita boleh cinta sama orang, kita boleh mengambil keputusan, tetapi
jangan cuma memakai perasaan, tapi kita harus memakai logika. Dan di situ ada kata-kata lagi, jangan mengambil keputusan ketika kita sedang dalam posisi marah, tapi ambil keputusan ketika kita dalam keadaan lagi tenang. Usahakan benar-benar tenang baru kita ambil keputusan. Tetapi ya, si Yuni ini terus berharap kepada cowoknya, padahal cowoknya itu bersikap sangat gak pantas lah untuk dipertahankan. Sampai akhirnya Yuni meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Akhirnya dia menjadi korin yang gentayangan, yang akhirnya bercerita dengan Nyai, dan kita semua mendapat pelajaran dari situ. Buat kita anak muda yang punya pasangan, bersosialisasilah lebih dulu gitu, jangan cepat ambil keputusan, karena dalam waktu sebulan dapat apa sih kita? Maksudnya sebulan itu untuk mengenal seseorang itu kan nggak langsung tahu sifatnya semuanya kan, dan akhirnya dia seperti itu ya. Akhirnya dia mengakui kalau ya ini jalan hidup saya, ya ini resiko saya, dan ini takdir hidup saya. Walaupun di situ Nyai sangat sedih, dan kayaknya itu kru DMS juga sangat rasanya tuh, apalagi si Bang Fadi tuh sampai kayaknya tuh, karena si cowok ada bilang, kamu tuh nggak bakalan dapat ya cowok yang seperti saya menyayangi kamu, katanya gitu. Ya kalau orang udah cinta mau gimana gitu, maksudnya kalau cewek udah cinta itu kadang-kadang tuh memang logika itu nggak lewat aja gitu, logika lewat aja. Jadi dia cuma berpikir pakai perasaan, ya salahnya dia di situ, dan akhirnya dia berakhir dengan sad ending. Ini pelajaran buat kita, semoga ke depan, apalagi termasuk kita ya, saradik-saradik yang nonton, moga-moga dapat pelajaran dari sini. Saya Rizky. Kalau yang belum nonton video DMS yang terbaru yang ada judulnya tadi apa sih, Ruh Jahat itu ya, kalian bisa coba cek di channelnya DMS yang terbaru. Saya Rizky, bye bye.